Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la ta'atal kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walaidon kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasulullah sallam ma hayya sunnati faqad ahabani wa ma ahabani kana ma'il jannah. Bapak Imam yang dimuliakan oleh Allah SWT, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaat salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT, Allah masih berikan kesempatan kita, yaitu memberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita ditolong oleh Allah SWT untuk melaksanakan satu perintahnya, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Ini semata-mata pertolongan dari Allah SWT. Karena baginda Rasulullah katakan, barang siapa berwudu dengan sempurna menuju panggilan Allah SWT niat salat berjamaah, maka satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Kalau bapak-bapak ini ratusan langkah, masya Allah Pak, dosanya berguguran, derajatnya dinaikkan. Ini baru berangkatnya saya Pak. Setelah sampai masjid, masuk ke masjid, langkah kaki kanan baca masuk masjid, Allah beri dulu biwal tapi ababa romantik, niat iktikaf dalam masjid, maka pintu rahmat dibukakan oleh Allah SWT. Belum sholat apa? Baru kita niat iktikaf dan baca doa, pintu rahmat dibuka oleh kita. Sehingga nanti kalau saya sholat mengikuti imam, maka masya Allah imamnya khusyuk, barisannya khusyuk, ini mendapat 20 derajat. Imamnya kurang khusyuk tapi maunya khusyuk, aminnya bersama malaikat, juga 20 derajat. Jadi tidak ada kerugian Pak kita datang di sini, karena Allah Maha Murah lagi Maha Pengampun. Mudah-mudahan ibadah kita ini senang diterima dan diridhoi Allah SWT. Amin. Salawat serta salam senang kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, pengikutnya, sahabatnya yang setia, dan kita juga mengikuti sampai akhir zaman nanti. Karena kita ini semua nanti mengharapkan syafaat baginda Rasulullah. Hadirin sama-sama juga Allah SWT sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan umat manusia ini sudah Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama secara sempurna, baik itu laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, penjabat, rakyat biasa, pedagang, petani, apabila dia hatinya ada agama yang sempurna, maka dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kekurangan amal agama pada diri seorang ini akan menyebabkan kerugian, kecelakaan, bahkan nanti penyesalan yang selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah SWT. Nah, kita bersyukur Pak, kita duduk di sini. Ini bukan ceramah Pak, karena tidak bisa ceramah. Ini belajar di Jakarta aja Pak ya. Di Jakarta gimana ibadah kita ini semakin lama semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi sholat ini perintah Allah Pak. Barang siapa menegakkan sholat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan agama. Hari ini masalah Pak, kalau kita lihat kita menangis Pak. Hari ini banyak orang yang
meruntuhkan agama daripada yang mendirikan agama di mana-mana ini. Maka kita ini kewajiban kita dan tanggung jawab Pak. Kalau sholat ini kewajiban kita Pak, nggak bisa terlalu lagi. Kewajiban kita, tugas kita ya tadi itu kita mengajak orang yang belum taat jadi taat. Karena kewajiban ini tidak boleh ditinggal Pak. Kan dikatakan oleh ulama ini, satu sholat saja kita tinggal, sama aja kita dapat hukuman satu hukum Pak. Satu hukum 80 tahun. Ada yang katakan bagian ulama ini kita punya utang Pak sama Allah ini. Karena wajib, jadi wajib itu kalau nggak dibayar utang Pak. Bayangkan saja kalau kita utang di dunia saja sama saudara kita, nggak dibayar, itu Rasul tidak mau nyolatkan Pak. Jadi orang yang punya utang buat kepada sahabat, karena punya utang nggak ada yang menyelesaikan, Rasulullah tidak mau menyolatkan. Nah ini utangnya sama Allah Pak. Masya Allah. Maka ini kewajiban kita Pak. Kewajiban kita dan tugas kita sebagai umat akhir zaman. Karena umat akhir zaman umat yang lemah Pak. Bukan seperti kaum dahulu. Kalau kaum dahulu ini yang dakwah hanya nabi-nabinya saja. Nabi Musa AS ini 1000 tahun kurang 50 tahun mengakar agama. Walaupun kaumnya tidak ada yang ikut, ya tugasnya cuma hanya nabinya saja. Setelah diganti lagi Nabi Nuh juga begitu saja. Tapi kita baginda umat yang dimuliakan Pak, yang punya dispensasi nanti akan dimasukkan surga lebih dahulu daripada kaum-kaum yang dulu Pak. Bahkan nabinya juga sebelum Nabi Muhammad masuk dalam surga, Nabi dulu tidak boleh masuk di surganya Allah SWT. Maka kita umat baginda ini umat yang baik Pak. Umat yang sempurna, walaupun kita umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi karena punya tanggung jawab, yaitu untuk menyampaikan agama ini sampai hari kiamat, maka ini dinilai besar oleh Allah SWT. Bahkan nilainya tinggi sekali, Pak. Nilainya tinggi sekali. Maka alhamdulillah kita hidup di sini, kita akan sama-sama Pak menjaga gimana kehidupan kita ini. Semakin lama ini semakin dekat pada Allah. Karena bagi Allah ini yang paling dicintai orang yang paling takwa Pak, bukan ilmunya banyak, bukan, tapi yang paling takwa di sisi Allah itulah yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, kita kalau belajar dikit-dikit lama-lama nanti kita jadi orang yang bertakwa insya Allah. Benar ini sama sebenarnya jelas sudah dimana kita setelah kita sudah bisa menuntut perintah Allah SWT ini, yaitu kita sudah yakin pada Allah, yakin ya Pak. Karena keyakinan kita sedikit, iman kita ini, usaha sedikit ini dan diterima oleh Allah. Bukan kayak sholat kita kalau tidak bagus, pas sholat wajibnya ada yang keliru, suruh lihat sholat sunat-sunatnya. Tapi kalau iman ini cacat sedikit pun tidak diterima oleh saudara. Tidak diterima, maka gimana kita perbaiki iman kita Pak. Iman kita ini Masya Allah seperti apa? Seperti barang Pak, kalau lama-lama nggak diusahakan ya lama-lama barang-barang itu buruk. Maka ada namanya usaha atas iman. Kita sudah punya iman, kita usaha atas iman. Seperti mungkin kita waktu dari alam ruh ke alam kandungan, setelah 4 bulan ini ditarkib sama Allah, alastu birobikum kata Allah, maka semua bayi-bayi lihat kala bali sayyidina. Yakin kamu kalau aku Rabbu? Yakin ya Allah, Engkau Tuhan kami. Dari kandungan sudah lihat Pak, sudah diyakinkan sama Allah ini. Nanti begitu kita lahir sampai keluar melihat dunia, kita juga kalau orang yang beriman maka diajarkan sebelah kanan, dikematikan sebelah kiri sepuluh untuk melihat Allah lagi. Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Semua manusia, tidak ada yang sempurna. Salah dan lupanya tempatnya manusia. Nah, makanya itulah maka Allah turunkan beberapa 120.000 nabi untuk mengingatkan kita. Karena kita ini pasti punya salah dan punya dosa. Jadi kita ini nggak akan hilang dari lupa dan salah. Karena manusia ini tempatnya pakaiannya itu salah dan lupa. Kadang-kadang naruh pintu, naruh kunci, sudah terpintu masih kadang-kadang naruh kacamata, nah di sini dicari kemana-mana. Ya mudah-mudahan kita nggak lupa sama istri kita Pak ya. Kalau lupa sama istri kita bahaya Pak. Nah ini yang penting lupa lain nggak apa-apa. Tapi kalau masalah sama istri kita ini masalah pagi lupa sama Allah Pak. Nah ini yang kebanyakan ini sekarang lupa sama Allah. Sama mobil kita nggak lupa, sama rumah kita nggak lupa.
Kadang-kadang sama masjid lupa juga. Ke mall nggak lupa jalannya, bawa mobil mau ke masjid, kadang-kadang lupa mana jalan ke masjid ini. Nggak tahu juga. Nah ini sifat lupa ini pasti ada pada diri manusia. Maka kita ini ya saling ingatkan Pak, karena Rasulullah ini bersabda kalau jauh suruh mendoakan, kalau dekat suruh saling mengingatkan. Kalau jauh ya doakan. Gimana bapak-bapak di mana ini masjid ini panjang umur, murah rezeki gitu kan. Badannya sehat bisa ibadah pada Allah SWT. Kalau dekat jadi ini Pak silaturahmi saling ingatkan perkara-perkara yang hak, perkara iman dan amal, karena nanti begitu kita masuk ke dalam kubur Allah ini yang ditanyakan hanya iman dan amal. Kalau iman kita betul di hadapan Allah, amal kita ikuti Rasulullah SAW, maka di kubur kita akan menerima nikmat yang sangat besar. Tapi kalau kita iman kita ini tidak benar, amal kita tidak benar, maka tidak ada jaminan Pak insya Allah. Maka tempatnya hanya di dunia ini Pak. Di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, dunia ini kesempatan kita ini untuk mencari, yaitu bekal untuk akhirat. Karena orang yang pandai, yang bikin orang mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Karena nanti akan dihidupkan lagi. Kalau kita tidak punya bekal, masalah kita sengsara Pak. Karena mati ini perkara yang hak, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua tidak terkecuali. Semua orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin pasti akan mati. Nah ini mati ini perkara yang hak, ini perkara yang harus kita usahakan Pak. Karena kata ulama ini dikubur ini 40 tahun, 40.000 tahun bahkan. Tidak sebentar Pak. Kalau kita punya iman lurus, amalnya banyak, kita sholatnya rajin, bahkan mungkin 5 waktu tidak pernah tertinggal takbir bersama imam, kita waktu zakat kita zakat mal, zakat fitrah kita tunaikan, sedekah kita tunaikan, nanti dikubur tinggal terima hadiahnya aja Pak. Tapi kalau kita di dunia jadi orang yang pelit, masya Allah, maka di kubur nanti kita akan sengsara Pak. Kehidupan yang sementara ini menentukan kehidupan yang selama-lamanya. Alhamdulillah ini kita lagi belajar Pak, belajar gimana kita mengecilkan dunia, membesarkan akhirat. Belajar meninggikan mal juga membesarkan amal Pak. Karena dunia ini memang kecil Pak. Sampai dikatakan dalam hadis itu, seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah, maka tidak pun seteguk air dikasih kepada orang kafir. Berarti dunia ini tidak ada nilainya Pak insya Allah. Setelah Allah buat dunia ini, Allah buang, tinggalkan sama sekali. Karena dunia ini akan mencerahkan kita Pak. Tidak ada orang yang cinta dunia ini terus dapat agama dijarah. Orang hari-hari usaha dunia, kadang-kadang agamanya dilupakan. Tapi kalau yang hari-hari usaha agama, nanti dunia ngikut sendiri dengan ini Pak. Ini banyak hari ini sudah dicontohkan. Nggak 1-2 orang, bahkan kalau kita lihat masalah di mana-mana Pak ini, yang orang hari-hari dunia nggak kenal waktu lagi, bahkan masalah banting tulang kalau dibanting sampai mati, ini dunia dia usahakan, akhiratnya nggak ada yang nyangkut sama sekali. Tapi kalau yang hari ini kita usahakan agama, maka nanti akan datang dunia dengan hina Pak. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini tinggal buat aja Pak, tinggal hari ini praktek, karena jawaban dan ininya sudah ada, pertanyaan sudah ada, jawaban sudah ada, jadi kita tinggal membuat saja. Alhamdulillah kita belajar Pak ini satu jamaah ini dari berbagai tempat, ada yang dari Panjang, saya sendiri dari Natar, ada yang dari Haji Menang, ada yang dari Jagabaya sendiri, banyak Pak. Jadi ini yaitu belajar memperbaiki diri Pak, yaitu terutama imannya, ibadah kita, amal usaha kita dan akhlak kita Pak. Karena ini nanti akan ditanyakan oleh Allah, iman kita, ibadah kita, amal usaha akhlak kita. Maka Baginda Rasulullah ini selalu menekankan kepada kita gimana iman kita ini ditingkatkan. Caranya gimana? Ya usaha atas iman. Karena bayar diusahakan itu akan ada Pak. Seperti kita nggak punya beras, tapi kita usaha beras.
Seandainya kita punya beras mungkin 10 kilo, 1 kilo, 10 hari habis. Tapi kalau kita usaha beras, hari-hari cari nggak akan habis, mungkin akan meningkat beras kita. Nah itu iman kita juga Pak. Apalagi iman kita ini masalah pengganggunya banyak sekali, dari mata kita, dari telinga kita, dari pikiran kita. Ini hari-hari mendokoti kita Pak. Kadang-kadang yang kita lihat ini yang tidak disenangi Allah, yang didengar tidak disenangi Allah, yang dipikirkan ini juga yang nggak disenangi Allah. Nah ini akan merusak iman kita. Tapi kalau hari kita bicaranya iman, bicaranya amal, insya Allah Pak, karena iman ini perlu diusahakan, sehingga nanti iman ini akan berada di dalam hati kita. Karena kalau kata ulama ini iman kita terbagi 3 Pak. Ada iman di pinggir hati, ada iman di luar hati, ada iman di jantung hati. Iman yang di pinggir hati gimana? Dia ngaku Islam Pak, tapi sama sekali syarat Islam nggak dilakukan. Ini banyak Pak, KTP-nya Islam, tapi sama sekali dia tidak pernah melakukan syarat Islam. Ini imannya ada, bukan nggak ada iman, tapi imannya ini di luar hati. Ada juga iman yang di pinggir hati. Dia ngaku Islam, dia ibadah, dia sholat, tapi dengan kemauan sendiri. Banyak juga ini. Dia nggak pernah tinggalkan sholat, tapi dia mengikuti nafsu kita. Apa yang mau kita? Yang penting saya sholat lah. Sholat lohor waktunya jam 12 kurang, ya jam 2 mungkin bisa. Ya sholat juga, tapi itu mengikuti nafsu kita. Nah ini yang nggak disenangi oleh Allah SWT. Karena bagi Rasulullah telah menentukan sholat kita ini, yaitu ada 3 tertib. Tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Waktunya di awal waktu, caranya dengan berjamaah, tempatnya di mana ajan dikumandangkan. Kalau ini bisa dibuat Pak, Masya Allah, ini akan ada jaminan di sisi Allah. Ada 4 jaminan Pak, kalau ini kita buat dengan sungguh-sungguh. 4 jaminan. Pertama, akan diberkahi kehidupannya Pak. Namanya berkah ini ya masalah Pak, sedikit cukup. Bukan kata kadang-kadang istri taat pada suami, anak-anak taat pada orang tua, ini berkah Pak. Hari ini kadang-kadang kita banyak lihat istri tidak taat pada suami, ini bukan keberkahan namanya. Orang anak-anak nggak taat orang tua, kadang-kadang udah kita usahakan mati-matian untuk anaknya nggak taat sama orang tua, ini nggak berkah namanya. Nah ini keberkahan itu perlu Pak, ini paling utama keberkahan ini. Yang kedua, dia akan menerima catatan dari tangan kanan. Nah kalau dari tangan kanan baik Pak, karena dalam itu siapa yang menerima catatan dari tangan kanan, maka dia ada jaminannya Allah SWT. Yang ketiga, lepas dari azab kubur Pak. Tadi katakan kubur itu masalah Pak, tidak bisa kita bayangkan. 7 kegelapan Pak di kubur itu. Begitu mati kita ditutup dengan apa? Kapas. Sudah itu nanti semua disumpel-sumpel, masih dimori lagi kan, ada yang 5 lapis, 7 lapis. Sudah itu masuk dalam liang lahat, masih ditutup lagi dengan papan, ditutup lagi dengan tanah Pak. Masya Allah. Di sana kan dihidupkan Pak, kalau dihidupkan ada masalah. 7 kegelapan ada di dalam diri kita Pak. Kalau kita tidak punya modal, tidak punya iman, masalah, kita akan nangis. Tidak ada yang bisa nolong kita. Tapi kalau kita rajin ibadah, sholatnya bagus, zakatnya bagus, maka sedekahnya bagus, apa kita bagus, dikubur nanti kita menerima kelakuan yang baik. Kata malaikat, inilah pelayananku, kadang kata-katalah, maka langsung kubur melebar seluas memandang, akan dihidupkan angin surga Pak. Maka kita seperti tidurnya pengantin baru, tahu-tahu nanti sudah hari kiamat, akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan kalau kita lihat Pak, dikubur, kalau kita tidak punya amal, susah. Belum di alam barzahnya, belum di alam hijabnya, belum di sirotnya. Yang sirot itu 1.500 perjalanan, mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun, menanjak 500 tahun. Istilah jembatan sirot seperti rambut belah 7 Pak. Kayak apa? Pedang itu aja masih tajam gitu, belum sekitar rambut, masih kecil itu. Nah kalau kita tidak punya amal Pak, habis badan kita di dalam sirot. Kita merangkak juga susah karena tipis Pak. Orang kita jembatan gede aja karena jatuh.
Nah, tapi kalau kita punya amal maka Rasulullah sudah nunggu di ujung jembatan. Seret seperti kilat, atau sudah sampai dalam surganya Allah SWT. Nah, ini apa yang perlu kita usahakan hari ini. Memang ini sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi bukan bicara biasa, ini di dalam hadis sudah ada, diterangkan dalam hadis sudah ada. Apalagi kalau kita bisa menjaga 40 hari di belakang imam, tidak terlalu lain akan berarti 2 jaminan. Tidak akan dikatakan orang munafik dan tidak akan dimasukkan dalam neraka. Jadi keuntungan satu masalah, bukan main. Ini baru salat saja kita sudah mendapat jaminan di sisi Allah. Belum ibadah lain, maka alhamdulillah kita juga satu belajar, Pak. Belajar memperbaiki diri, ya iman kita ini kita belajar diperbaiki dengan ketemu saudara-saudara, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, kita tanya. Karena ilmu itu penting, Pak. Ilmu itu wajib. Bahkan ilmu ini menurut wajib dari kandungan, Pak. Dari sampai hilang lahat. Bukan sudah lahir, tapi dari kandungan sampai hilang lahat. Karena dulu para sahabat itu, Abdul Qadir itu dari kandungan sudah diayun-ayun, dinyanyikan dengan kebesaran Allah SWT. Sehingga lahir dia tinggal dengan agama, maka dia jadi ulama besar. Sampai sekarang namanya terus kita sebut. Ini karena diusahakan dari kandungan, Pak. Nah, kita di sini supaya kita ini, kita dan nggak ingatlah karena mungkin di kandungan itu kita sudah lahir, kita sayangi anak kita sayang, Pak. Karena satu anak yang hafid alim ini akan menolong saudaranya lebih dari 40 orang yang sudah wajib masuk ke neraka bisa masuk dalam surga. Hafid saja akan bapaknya jadi 10 orang keluarga yang akan masuk dalam surga. Jadi nggak ngerti, Pak, kita anak itu aset kita, Pak. Jangan disia-siakan anak kita. Jangan sampai nggak berikan pemahaman agama, Pak. Nanti kita menyesal. Kalau udah menyesal itu ya selama-lamanya. Kesempatan kita di dunia, Pak, yang sementara ini gimana anak-anak kita ini kita jadikan orang-orang yang bisa menolong kita, Pak, nanti di akhirat. Kalau harta ini akan tinggal, Pak, nggak ada sakit, paling yang mati penyakitnya saja udah. Tapi kubur ini pasti akan menghisap kita. Maka gimana anak kita ini hari ini kalau kita tidak bisa serahkan kepada yang bisa. Kalau ada ustadz kita serahkan ke ustadz, Pak. Jadi jangan dibiarkan, Pak, nanti kita yang tanggung jawab. Bukan dibiarkan, udah anak saya udah yang penting saya bilang, enggak, Pak. Karena anak kita nanti akan menuntut kita. Bahkan seorang laki-laki akan dituntut 4 wanita, Pak. Ibu kita, adik kita, ayu kita, terus istri kita. 4 orang ini akan menuntut kita, Pak. Nah, kalau kita tidak ada agama, Pak, masalah. Ini pasti menuntut kita, istri kita terutama, ibu kita, adik kita perempuan, masalah. Kakak kita nih. Maka kesempatan ini, Pak, kita saling ingat-ingatkan, Pak, ini agama ini paling penting karena agama ini tinggi di atas tinggi. Tidak ada yang bisa tinggi lebih dari agama. Maka alhamdulillah kita juga ini lagi belajar gimana meramaikan masjid, Pak, memakmurkan. Karena masjid ini bukan harus ramai jamaahnya, tapi gimana masjid itu ada amalan. Ada 4 amalan seperti Masjid Nabawi di zaman Rasulullah dulu, ada dakwah ilallah, ada ta'lim wa ta'lum, ada zikir ibadah dan hikmat. Kalau ini ada di masjid-masjid, Pak, ini mungkin kalau Bapak nggak percaya, di India itu, Pak, masjid ini tempat utama. Jadi orang itu nggak perlu ke hotel, Pak. Jadi daripada di hotel dia bayar, nginep di masjid di India itu, Pak, itu dijawab semua habis-habisan. Di tempat tidur yang bagus, makannya yang paling enak. Jadi masjid itu ada amal, Pak, Ibu. Jadi ikram musliminnya itu, penghematannya itu, dikasih santapan rohani, dikasih taklim, dikasih dakwah, diajar dalam kebaikan. Di sana hidup, Pak, itu 4 amalan itu hidup. Nah, kalau kita ini gimana? Masjid kita juga ini hidup amalan selalu, Pak, ya. Kita hidupkan. Berapa kita jangan malu-malu, Pak, dakwah. Karena dakwah ini dikatakan oleh masa kita ini, dakwah itu adalah mutiara yang terpendam pada umat akhir zaman. Jadi siapapun yang ambil dakwah itu, Pak, seperti mutiara yang tinggi nilainya, mahal harganya. Jadi mutiara itu tinggi, Pak, nilainya, harganya mahal. Ya dakwah ini adalah mutiara yang terpendam pada umat akhir zaman. Maka kita ini selain kita ibadah, kita mengajak, Pak. Dakwah itu bukan harus punya ilmu dulu, Pak.
ada orang di depan, kita lihat, mari Pak, kita ke masjid, ada damai Pak. Tidak, ini mudah, tidak perlu banyak-banyak ini. Satu orang asbab kita ngajak dia sholat, dia dapat pahala, kita akan dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Jadi mudah, agama ini mudah, nilainya tinggi. Alhamdulillah hadirin yang Allah, ya kita sama-sama gimana kita belajar, gimana kecilkan dunia ini, kita bisa akhirat, karena kita akan kembali ke akhirat. Mudah-mudahan nanti kembalinya kita ke akhirat mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ini kurang korbannya apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala karena lagi belajar ya. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan kalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.